Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Rautatunisa, mahasiswi perbankan syariah dari Fakultas Ekonomi. Saya dari kelas perbankan syariah C dengan nomor akhir NIM 117. Baik, di sini saya akan membuat video yang akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Mengapa saya membuat video ini? Karena video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen SDM. Baik, rekrutmen dan seleksi merupakan proses yang penting dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena di situ adalah letak bagaimana kita mengambil sumber daya manusia yang sekiranya cocok dengan usaha yang kita jalankan, dengan tujuan utama supaya kita bisa mendapatkan seorang sumber daya manusia yang siap bekerja dan tepat sasaran, dalam tujuan tanda kutip mengerti tugas yang akan dijalankan nantinya seperti apa, dengan kualifikasi yang tinggi dan kualitas diri yang tinggi juga. Nah, proses rekrutmen ini bisa dilakukan oleh banyak hal, melalui pihak eksternal ataupun secara internal. Kalau seperti eksternal itu promosi, mutasi, job posting maupun rekrutmen tenaga pekerjaan. Dan kalau eksternal adalah misalnya dari sekolah atau universitas, iklan, job fair, atau internet, hingga agen tenaga kerja. Di mana di era digital seperti saat ini, sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk mencari job ataupun pekerjaan yang sesuai. Nah, seperti halnya ada LinkedIn, terus banyaklah. Nah, kalaupun rekrutmen internal itu biasanya cenderung lebih murah. Kenapa? Karena lebih cepat dan juga cenderung bisa untuk mencarikan motivasi untuk para karyawan, karena secara kita tahu bahwa pesaing-pesaing kita untuk melamar job pekerjaan itu banyak begitu. Namun sebaliknya, rekrutmen eksternal bisa juga mendatangkan keterampilan-keterampilan baru dan lebih perspektif ataupun segar, karena ya kembali lagi inovasi-inovasi baru, seperti halnya kita berada di lingkungan generasi yang era digital yang lebih maju ini lagi begitu. Tetapi juga rekrutmen eksternal ini membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktunya tentu juga lebih panjang. Nah, selain itu ada juga alternatif untuk mencari rekrutmen, yaitu seperti outsourcing, yaitu penggunaan tenaga kerja kontrak atau paruh waktu, serta kerja lembur untuk mengatasi kebutuhan sementara. Jadi kalau paruh waktu, kita nanti bisa dibagi waktu antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Kenapa begitu? Contoh halnya, paruh waktu itu bisa diterapkan untuk usaha-usaha yang kecil-kecil, di lingkungan yang kecil saja, karena menghandlenya juga dibutuhkan sedikit tenaga, ataupun pekerjaan yang hanya membuka usahanya itu sekitar mungkin setengah hari, ataupun hanya buka untuk malam hari saja, seperti kafe yang hanya ramai di waktu malam. Dan sebaliknya, kalau rumah makan untuk sarapan lebih banyak dibuka di pagi hari. Seperti itu bisa diterapkan untuk pekerjaan paruh waktu. Nah, tahap berikutnya untuk mencari pekerjaan, rekrutmen pekerjaan adalah melakukan seleksi. Biasanya tahap seleksi ini merupakan proses memilih kandidat yang terbaik di antara yang paling baik, supaya kita bisa mengetahui keterampilannya seperti apa, lalu perkiraan
karakter orang ini tuh cocok atau tidak di pekerjaan yang akan kita jalankan. Dan ini tuh bisa menjadi pertimbangan untuk pelamar-pelamar mencari pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya ada seleksi yang Nah, di dalam seleksi juga ada tahap-tahapannya. Seperti yang pertama, pencarian lowongan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya sendiri atau sesuai dengan minat dan bakat dirinya, lalu dilanjutkan oleh penerimaan job. Lalu selanjutnya adalah tes, yang dimana di dalam setiap perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang melakukan tes tulis, tes lisan, ataupun tes yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan di-apply. Nah, tujuannya adalah menentukan keterampilan potensi dari para pemasukan lowongan pekerjaan tersebut, untuk bisa menjadikan referensi ataupun evaluasi bagi manajer perusahaan. Selanjutnya, biasanya juga ada perusahaan yang mementingkan untuk kualifikasi kesehatan, di mana kesehatan ini nanti sangat amat berpengaruh terhadap pekerjaannya, karena ada juga yang tidak menerima. Contohnya seseorang yang merokok, mungkin paru-parunya nanti itu sakit, ataupun pekerjaan itu tidak bisa untuk orang-orang yang sedang merokok. Di tahap selanjutnya adalah tahap wawancara. Nah, di sini HRD akan mencari tahu bagaimana karakter, sifat atau sikap yang kemungkinan orang itu nanti bisa diterima ataupun tidak, dapat dilihat dari itu. Nah, di wawancara ini juga menjadi pertimbangan yang sangat-sangat penting bagi HRD ataupun perusahaannya, karena di HRD nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting, bukan hanya tentang pekerjaan saja, tetapi bisa saja berhubungan dengan psikotes ataupun kesehatan mental ataupun lainnya. Lalu setelah di tahap wawancara ini adalah tahap pemilihan akhir, di mana seseorang HRD ataupun bos dari perusahaan tersebut mempertimbangkan siapa yang akan layak ataupun yang akan cocok untuk di bagian pekerjaan yang ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa proses seleksi dan rekrutmen ini juga sangat-sangat dilakukan secara adil. Perlunya seperti itu, adil, objektif, dan sesuai dengan SOP lah, supaya tidak menimbulkan keirian ataupun penyalahgunakan kekuasaan atau wewenang. Baik, dengan demikian rekrutmen itu berfokus pada pencarian calon. Nah, sedangkan seleksi itu proses dari pencarian calon tersebut untuk menentukan siapa yang paling tepat untuk mengisi posisi. Terus bagi saya kedua posisi ini tuh harus konsisten dan strategis terorganisasi, karena itu juga dapat menentukan ataupun mampu menjaga keadilan serta kesempatan yang sama bagi semua pelamar. Tidak ada iri ataupun akan berakibat buruk kepada perusahaan yang bersangkutan.
Baik, itu saja penjelasannya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ataupun eh, jika saya ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.